Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada perkuliahan online pertemuan keempat dengan materi yang akan kita bahas tentang manajemen organisasi. Teori manajemen klasik, pendapat lain menurut Henry Fayol 1841 sampai dengan 1925 mengatakan semua manajer menjalankan tugas, merencanakan apa yang harus dilakukan, menetapkan susunan organisasi yang tepat, melakukan pengaturan staf untuk terjadi. Teori manajemen klasik, pendapat lain menurut Henry Fayol 1841 sampai dengan 1925 mengatakan semua manajer menjalankan tugas, merencanakan apa yang harus dilakukan, menetapkan susunan organisasi yang tepat, melakukan pengaturan staf untuk terjadinya aktivitas yang direncanakan dengan memperoleh sumber yang penting, mengarahkan penggunaannya untuk mengadakan aktivitas yang direncanakan, mengontrol aktivitas agar dapat mencapai tujuan yang telah dirancang. Teori keputusan manajemen. Teori keputusan dikembangkan oleh Albert A. Simon, James G. Marsh, dan Richard M. Charles, menekankan penggunaan teknik kuantitatif dalam pembuatan keputusan, dikenal dengan nama kelompok teori keputusan. Selanjutnya, teori keputusan. Keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin serta dapat dijelaskan dalam prosedur. Keputusan yang tak terprogram adalah keputusan yang baru dan tak tersusun dan tidak ada metode yang dijelaskan untuk membuatnya. Selanjutnya, teori keputusan. Keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin serta dapat dijelaskan dalam prosedur. Keputusan yang tak terprogram adalah keputusan yang baru dan tak tersusun dan tidak ada metode yang dijelaskan untuk membuatnya. Selanjutnya, teori keputusan. Keputusan pada tingkat manajemen lebih atau tidak terprogram daripada keputusan tingkat bawah. Tugas manajer hanyalah berupa pemrograman dan rutinitas prosedurnya dibuat oleh bawahannya, dikonsentrasikan pada pembuatan keputusan dan memberikan alat untuk meningkatkan aspek kerja manajerial. Problem pendekatan kuantitatif, waktu pengembangan, kurangnya data masukan yang baik, persyaratan keterampilan kuantitatif, sulitnya membuat model masalah bisnis. Langkah-langkah pengorganisasian, pembagian pekerjaan, departementalisasi, koordinasi, diferensiasi, dan integrasi. Pembagian pekerjaan, pembagian tugas kompleks menjadi komponennya sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa. Pembagian pekerjaan, pembagian tugas kompleks menjadi komponennya sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas.
Pembagian pekerjaan menciptakan tugas yang lebih sederhana yang dapat dipelajari dan diselesaikan dengan relatif cepat. Departementalisasi memilih rentang kendali manajemen yang memadai untuk suatu hierarki organisasi, merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas pekerjaan apa yang dapat dihubungkan dalam kelompok serupa. Suatu pola tingkat berjenjang dari sebuah struktur organisasi, di puncaknya atau beberapa manajer peringkat senior yang bertanggung jawab atas operasi seluruh organisasi. Departementalisasi dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Di posisi puncak di situ ada CEO atau Chief Executive Officer. Kemudian di bawahnya ada struktur ke bawah sampai seterusnya. Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Koordinasi tingkat tinggi menguntungkan untuk pekerjaan dengan faktor-faktor di dalam lingkungan, sedangkan perubahan dan untuk pekerjaan dengan saling ketergantungan yang tinggi. Diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi merupakan perbedaan dalam sikap dan gaya bekerja muncul secara wajar dan anggota departemen yang berbeda. Integrasi adalah untuk menyatakan seberapa jauh anggota dari beberapa departemen bekerja sama dengan semangat bersatu. Tipe struktur organisasi. Struktur organisasi mengacu pada cara membagi, mengelompokkan, dan mengordinasikan aktivitas organisasi menjadi hubungan antara manajer dan karyawan. Struktur departemen organisasi secara formal dapat dilakukan dengan 3 cara, menurut fungsi, pasar, produk, atau dalam bentuk matriks. Organisasi fungsional adalah suatu bentuk departementalisasi yang di dalamnya setiap orang terlibat dalam satu aktivitas fungsional seperti pemasaran atau keuangan dikelompokkan menjadi satu unit, terutama digunakan oleh perusahaan kecil yang menawarkan jenis produk terbatas. Keuntungan organisasi fungsional adalah supervisi dapat dilakukan dengan mudah. Organisasi fungsional perusahaan manufaktur dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Posisi paling puncak adalah presiden, kemudian di lini bawahnya ada beberapa unit di situ, yaitu wakil presiden produksi, wakil presiden pemasaran, wakil presiden keuangan, serta wakil presiden SDM atau sumber daya manusia. Organisasi menurut produk pasar sering disebut sebagai organisasi menurut divisi. Menyatukan dalam satu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi atau pemasaran suatu produk atau kelompok produk yang berkaitan, semua yang terlibat di daerah tertentu. Divisi adalah departemen perusahaan besar yang berupa bisnis terpisah. Manajer divisi harus memberikan laporan kepada kepala kantor pusat. Organisasi menurut produk pasar. Pola organisasi menurut produk pasar. Divisi menurut produk.
divisi menurut geografi, divisi menurut pelanggan,